Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, suara saya udah kedengeran ya. Baik, kita mulai aja ya. Ini sudah jam 18.34. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya, mahasiswa untuk kegiatan untuk perkuliahan TUEP ketiga ya, mata kuliah metode penelitian. Jadi teman-teman kalau sudah cek e-learning ya, ini sudah masuk ke sesi 6. Sesi 6 ini ada 2 aktivitas belajar ya. Aktivitas belajar 9 yang hari ini TUEP. Aktivitas belajar 10 ternyata sudah ada informasi tugas 4. Berarti kalau ada tugas 4, tugas 3-nya berarti sudah ada ya di sesi sebelumnya. Berarti sesi ke-5 ini ya. Tadi saya coba cek ada 3 yang sudah mengumpulkan. Ya, ada 3 mahasiswa yang sudah mengumpulkan untuk tugas 3 ya. Ya. Nah, tugas 3-nya di sini instruksinya adalah penulisan proposal secara utuh mengacu pada judul, rangkuman referensi, kerangka penulisan proposal. Berarti sampai bab 3 ya, dan daftar pustaka. Jadi ternyata sudah diminta untuk membuat proposalnya secara utuh gitu ya. Sebentar, saya cek yang tugas 4. Oh, ini berarti versi perbaikannya ya. Kalau tugas 4 itu berarti proposal yang telah diperbaiki ya. Berarti versi yang sudah ada perbaikan dari tugas 3. Jadi harapannya nanti nilai tugas 4 lebih besar dari tugas 3 gitu ya. Jadi ini di sesi ke berapa tadi? 7 ya. Kemudian berikutnya, oh sudah nggak ada ya. Berarti terakhir ya tugas 4 itu ya. Tugas 4 akan dibuka di minggu depan berarti ya. Minggu depan ini. Nah, sekarang begini teman-teman. Karena di sini posisi sesi 5 sudah terlewati, tapi ada tugas 3 yang harus dikerjakan ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, jadi ada tugas 3 di sini, membuat proposal secara utuh. Nah, ketika membuat proposal, sepertinya saya sudah pernah kirim itu ya, link atau bahan kan ya. Di web 1 ada template proposal. Saya udah kirim belum ya? Udah, Pak. Ya, ya kan ya. Pak. Saya kirim ulang di sininya. Bentar, saya kirim template-nya biar yang belum tahu langsung template proposal lah. Saya kirim ke grup ya. Jadi itu adalah template. Nah, modelnya kayak gini. Jadi tadi baru saya cek 2 ya proposal yang teman-teman kirim tuh. Kan ada 3 tadi. Tapi saya belum cek isinya, saya cuma cek template-nya. Yang satu sudah pakai template ini, yang satu belum ya. Jadi teman-teman mengerjakan tugas 3, tugas 4 pakai template yang sudah disediakan ya. Mungkin kalau teman-teman punya apa namanya? Teman ya, rekan di kelas yang lain, mungkin agak sedikit beda gitu ya, nggak jadi masalah ya. Di kelas kita tentukan aja pakainya template yang model kayak gini gitu ya. Jadi tinggal diisi, jadi ada covernya modelnya seperti ini ya. Kemudian ada daftar isi, nanti ini disesuaikan ya. Jadi ditambahi dengan halaman, kemudian bagian ini apa namanya, misal pendahuluan 1.1 latar belakang dan seterusnya, ini nanti disesuaikan. Kalau memang sama ya berarti ikuti aja ini.
Misal di tinjauan pustaka nanti teman-teman bikin sub baru, ada sub 2.1, 2.2, itu sub sendiri gitu ya, bukan tentang ini, ya silahkan aja, tinggal disesuaikan. Metode pun sama ya, metode nanti disesuaikan. Kemudian ada daftar pustaka, lampiran kalau memang mau menyertakan ya. Jadi tetap ada daftar isi, disesuaikan, halamannya juga nanti disesuaikan. Setelah itu ada abstrak ya. Abstrak itu singkat ya, teman-teman ya. Abstrak itu singkat, hanya berisi 150 sampai 250 kata. Cuman segini aja. Jadi mungkin seberapa ya? Seperempat halaman atau enggak adalah setengah halaman ya, sedikit banget gitu. Hanya maksimal 250 kata. Isinya apa gitu ya? Isinya ini ada latar belakang masalah, biasanya 1 sampai 3 kalimat gitu ya. Kemudian ya atau bahkan 4 sampai 5 kalimat lah, karena ini proposal belum ada hasilnya ya. Jadi mungkin latar belakang ya, sampai dengan 4 kalimat, kemudian ada tujuan penelitian ya. Kemudian metode ya. Metode berarti ada jenis, kemudian pengumpulan datanya, kemudian analisis datanya. Nah, itu hanya informasi 3 itu aja, kan berarti nggak terlalu panjang. Kemudian kata kunci gitu ya. Di sini belum ada hasil, itu belum ada, implikasi penelitian belum ada. Karena memang teman-teman belum melakukan kajian atau penelitiannya gitu ya. Jadi abstrak itu singkat ya, hanya segini aja. Kemudian baru masuk ke nanti penulisan ya, eh, bab 1 gitu. Nanti ada bab 2 dan bab 3. Hanya 3 bab itu. Karena di daftar isi itu sudah ada outline-nya ya. Outline-nya itu ya model 1.1, 1.2, berarti diikuti aja gitu ya. Yang pertama tentang latar belakang. Ya udah berarti tulis kenapa teman-teman mau meneliti tentang hal itu, topik itu gitu ya. Boleh diawali dengan umum gitu ya, fenomena umum, atau langsung fokus ke hal yang mau dibahas. Itu silahkan aja ya. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam latar belakang ini harus ada referensi. Harus ada referensi ya. Referensi itu pernah kita bahas ya, kutipan namanya. Di Tuweb 2. Tuweb 2 itu kemarin ya. Bentar, mana sih? Tuweb kedua. Kalau tidak salah saya menjelaskan tentang, nah ini, kutipan. Parafrase ini kan saya udah jelaskan ya. Nanti saya contohkan. Ini ya. Jadi kita pakai kutipan, cara ngutipnya, kemudian nanti cari referensinya, nulisnya kayak gimana, pembuatan daftar pustakanya kayak gimana. Nanti saya contohkan. Nah, di latar belakang ini ditambahkan sumber referensi atau kutipan ya, teman-teman ya. Jadi kalau latar belakang berisi, misalkan mau dibuat 5 paragraf ya, masing-masing ada 1 kutipan gitu ya. Setiap paragraf diusahakan ada kutipannya. Jadi bukan full kondisi real yang ada di lokasi gitu, nggak begitu ya. Tetap nanti dikaitkan dengan referensi yang ada. Jadi penulisannya bukan seperti laporan magang ya, bukan begitu. Atau laporan praktek kerja, bukan model kayak gitu ya. Jadi di sini latar belakang nanti plus referensi ya. Nanti rumusan masalah ya. Rumusan masalah boleh di breakdown jadi 1, 2, 3 gitu, silahkan ya. Ini rumusan masalah ya. Kan biasanya kalau di proposal tuh ada 3 gitu. Ya silahkan aja. Misal efektivitas, nanti ada faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi gitu, atau kendala yang dihadapi apa gitu ya. Itu silahkan aja. Kalau mau di breakdown dari judul. Kalau cuma 1 pun nggak masalah. 1 boleh, di breakdown jadi beberapa boleh ya. Kemudian tujuan, ya tujuan biasanya dibagi 2 ya. Ada tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Jadi ini diikuti aja karena bentuk proposal ya. Tulis aja 1.3 itu tujuan.
tujuannya apa gitu ya. Kemudian kalau bisa dibagi. Kemudian manfaat penelitian. Ini pun sama ya, diikuti aja. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis ya. Jadi untuk bab 1 modelnya seperti itu ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan tuh di bagian latar belakang sebenarnya. Nih, di bagian latar belakang ketika menyusun apa namanya ya, paragraf-paragrafnya. Bentar, saya buka ini dulu. Harddisk kayaknya. Saya lupa. Saya pengen melihatkan contoh yang semester lalu. Sepertinya di Web 2 sempat saya ini ya, saya tunjukkan. Tapi ini saya tunjukkan lagi aja. Untuk contoh proposal tugas 4 ya. Coba ini coba ya. Kita lihat. Bentuknya belum ini ya, bentuknya belum PDF. Sebentar, yang final ada nggak ya? Tugas 4. Nggak ada ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Coba dulu. Saya cek dulu di dalamnya. Nah, ini contoh ya. Misalkan ada kata pengantar tadi kan nggak ada ya. Nggak usah dikasih kata pengantar nggak apa-apa ya, karena nggak diperlukan gitu. Ini ternyata ada yang ngasih kata pengantar nih. Kemudian contoh abstrak nih kayak gini ya. Ini kan ini berapa nih? Selama di bawah 250 nggak jadi masalah ya. Ini 171. Ini dibuat ada abstrak Indonesia Inggris ternyata ya. Nah, ini aja deh contohnya. Jadi yang saya maksud ada kutipan tuh seperti ini ya. Jadi mahasiswa ini tuh ngutip tulisannya Sulistyo tahun 2014 misal gitu. Menjelaskan bahwa pengelolaan arsip yang dilaksanakan secara tertib ini berarti pernyataan milik Sulistyo gitu teman-teman. Coba cek Anda daftar pustakanya enggak. Ini ya, ini Sulistyo Basuki ya, pengantar ilmu kearsipan. Ini kayaknya modul ya. Ya modul boleh ya, masih diperbolehkan silahkan. Cuma ini susunan daftar pustakanya belum beres ya. Nah, saya cuma pengen nunjukin adanya kutipan gitu ya di latar belakang. Itu modelnya kayak gini. Kan sudah sempat kita belajar ya di Web 2. Nih model kayak gini. Kemudian bisa model kayak gini ya. Nih, itu tuh kutipan-kutipan. Jadi kita membuat, kali ini terpisah ya. Umumnya itu kutipan tuh kita membuat sebuah pernyataannya dulu. Kemudian didukung dengan pernyataan dari sumber referensi gitu ya teman. Ya ini ya udahlah nggak apa-apa, udah selesai juga ya yang. Nah ini misalnya ini juga nih Delia Nur dan Ganda. Ini kan ada juga. Jadi yang dimaksud menyisipkan referensi itu seperti ini di bagian latar belakang ya. Coba yang ini, yang satu lagi ini ini covernya nggak sesuai ya. Ini ada tapi cara penulisannya belum pas ya. Nih, ini terus mana lagi ya? Malah nggak ada ya. Nah, harapannya punya teman-teman tuh jauh lebih bagus gitu ya. Jauh lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi contoh yang agak lumayan tuh kemarin punya yang ini nih. Ini agak lumayan nih kalau nggak salah. Nah, ini penulisannya lumayan rapi nih. Jadi, nah ini kayak gini ya. Ini contoh ya. Jadi ketika mau ngutip yang ini ya.
Biasanya di akhir sebuah kalimat atau di awal sebuah kalimat, yang ini ya. Jadi setiap paragraf kalau bisa ada kutipannya lebih bagus ya. Nih, ini kan ada juga nih. 1, 2, 3, paragraf 3 ada, paragraf 4 ada gitu. Nah, caranya gimana? Gitu ya. Caranya kita kan nggak tahu nih nyarinya gimana gitu misalnya. Ya udah berarti teman-teman ketika membuat satu paragraf, ini tentang apa sih gitu. Ngomongin perkembangan teknologi informasi misal gitu ya di paragraf awal. Ya udah berarti cari pernyataan orang ya, penulis yang sudah pernah menerbitkan buku atau artikel jurnal ngomong tentang itu, tentang perkembangan teknologi informasi. Misal teknologi informasi mempengaruhi ke berbagai bidang itu, termasuk kearsipan. Kita nulis kayak gitu tuh di sini di awal banget. Nah, itu pernyataan kita itu harus didukung dengan pernyataan orang lain gitu. Nyarinya gimana? Nyarinya dulu kan pernah saya sampaikan pakai space ini. Eh, pakai apa sih namanya? Ya, space ya. Pakai space bisa. Ada literatur review di sini, ketik aja di sini. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi bidang kearsipan, misal gitu ya. Kita hanya pengen nambah sumber referensi aja untuk mendukung kalimat itu tadi gitu sebenarnya. Nah, kalau mau cari yang agak mudah ya, misal pakai yang space ini. Nah, ini kan otomatis sudah dibuatkan. Dia dibuatkan mungkin lebih rapi lagi ya. Nih, kita bilangnya teknologi informasi. Ternyata teknologi informasi zaman sekarang itu adanya IoT ini ya, Internet of Things kalau teman-teman pernah dengar. Blockchain ya, blockchain teman-teman juga pernah dengar ya. Nah, ini kan udah jelas nih. Jadi teknologi informasi modern itu seperti ini. Dan sudah ada sumber referensinya nih dari Ma Magama Dova. Udah jelas ada tulisannya. Ada juga ini Vagapov nih ya. Ada juga. Jadi yang satu ngomongin blockchain untuk kearsipan ini ya. Ini analisis blockchain, teknologi blockchain dalam manajemen arsip elektronik. Yang satu ngomongin tentang analisis dampak dari pengukuran apa nih teknologi dalam sebuah manajemen perusahaan misal gitu ya. Nah, ini tuh nyambung dengan tadi perkembangan teknologi informasi ini bisa diambil. Kalau teman-teman mau ambil semua ya silahkan. Berarti cukup satu ini aja, cukup satu paragraf, kemudian masukin di dalam misalkan ini latar belakang ya, latar belakang. Nah, kayak gini. Jadi posisi asli kalimatnya kan kayak gini. Ini berarti copy paste namanya, ya. Nanti teman-teman minta parafrase, ubah. Ini nanti yang perlu diperhatikan gini ya. Ini kan sumbernya sudah ketemu, tapi kita belum nulis daftar pustakanya ya. Jadi setiap teman-teman mengutip, harus langsung menuliskan daftar pustakanya, biar nggak lupa. Jadi ini kita langkah pertamanya misalkan membuat kalimatnya dulu, oh udah ketemu dengan adanya referensi ya. Kita ambil dulu sumber referensinya. Ya di sini ya, tulis. Caranya gimana kalau pakai yang saya space tadi, bagian Magama Dovanya diklik ya. Nanti muncul di sini di bawah otomatis ya. Kemudian ada logo namanya Cite this paper, tanda petik 2 ini. Ini tinggal diklik aja. Nah, setelah diklik akan muncul pilih style citasinya. Kita pakai APA namanya ya, teman-teman. American Psychological Association, ini seri edisi ke-7 ya. Hasilnya mana yang ini udah jadi, tinggal di copy aja. Ini ya. Copy masuk ke sini lagi. Nah, ini kan berarti untuk daftar pustakanya sudah jadi nih. Tinggal nanti kita verifikasi ya. Kalau daftar pustaka tuh jorok kayak gini ya, teman-teman. Yang satunya nih, Vagapov ya. Ini kan satu udah.
Sekarang yang Vagapov. Ternyata ini ya, ada caranya sama, Vagapov. Ini sudah muncul, copy ya, taruh di bagian sini. Nanti cara penyusunannya juga abjad ya. M berarti duluan, V berarti terakhir di bawah. Kalau ada A berarti A duluan, nanti A di sini gitu ya. Kalau ada B berarti B di sini gitu. Cara nyusun daftar pustaka. Nah, ini jangan sampai lupa. Selalu begini dulu, teman-teman. Sebelum ngedit lain-lain tuh, ketika kita ngambil informasi dari sumber referensi ya, anggaplah ini sumber referensinya, selalu langsung tuliskan daftar pustakanya, biar nggak lupa. Ya. Karena begini, seluruh daftar referensi yang ada di apa namanya bagian daftar pustaka ya, ada 10, ada 15 itu ya. Itu semuanya wajib ada di isi proposal ya. Itu wajib ada. Misalkan teman-teman baca artikel banyak sekali, ada 20. Terus semua 20 ditulis di daftar pustaka. Tapi teman-teman nggak nulis di isinya, isi proposal itu nggak pas gitu ya, nggak tepat. Jadi seluruh daftar pustaka itu ya, seluruh bacaan yang di bawah daftar pustaka itu wajib ada di bagian isi, entah di latar belakang, entah di bab 2 nanti ya, atau di bab 3 gitu. Nah, ini tadi ya, kita membuat pernyataan, ada apa namanya, tambahan referensinya. Sekarang kita mau parafrase. Sebelum parafrase ininya dulu deh. Cara penulisan ketika lebih dari satu ya. Ini kan lebih dari satu nih. Ada referensi pertama ya, ini yang warna biru misal. Kemudian ada yang warna merah. Ketika ada dua, ini pakainya jangan dipisah pakai kurung buka kurung tutup ya. Tapi pakai tanda titik koma kayak gini. Ketika ada dua referensi yang dipakai. Nah, kayak gini jadinya. Jadi referensi pertama tahun 2024, kemudian ada Vagapov et al. Et al itu berarti orangnya minimal 3 atau lebih. Ya. Ngeceknya di mana? Ya ini, ada Vagapov, ada Bisulta, ada Sakdul, itu ya. Nah, sekarang kita mau parafrase misal. Ya udah sih, tinggal di parafrase aja ini. Parafrase manual boleh ya, pakai AI boleh ya, silahkan aja. Ya, ini kenapa deh? Ini apa lagi? Sebentar ini scroll to choose apa sih ini? Ah, ya udah nanti deh pakai GPT aja. Aduh, ya udah nggak apa-apa udah jalannya. Jadi ini misal ya, ini saya ganti instan aja biar lebih cepat. Nah ini versi yang copy paste sudah, kemudian versi yang parafrase dari AI gitu. Ya silahkan kalau mau dipakai ya. Nah kayak gini. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Cek aja teknologi info telah membawa perubahan besar.
teman-teman ya. Itu udah jadi. Tinggal verifikasi plus tambahkan referensi. Ini belum ada referensinya. Ya udah tambahkan referensi. Tapi kalau referensi lewat AI sekali lagi harus dicek ya. Lebih enak lewat kayak gini tadi. Kalau referensi ya. Jadi kalau ngomong tentang arsip statis ini mungkin nanti muncul ya Basir Bartos. Oh ini Basir Bartos ada, memang ada orangnya ya. Bukunya ada berarti benar. Kemudian ada Sugiarto Wahyono. Hal ini nggak tahu kita harus verifikasi. Sugiarto tuh ada nggak ya? Tinggal dicek. Ceknya di mana ya? Mungkin di Google. Mungkin ada bukunya sih ini kali ya manajemen. Coba dicek aja. Sugiarto. Kalau memang bukunya ada, berarti kan sudah ada ya. Tinggal hasilnya kita verifikasi ulang aja, kita baca lagi pas atau enggaknya. Kalau mentok ya teman-teman ya, kalau mentok bingung cara buatnya kayak gini, paling gampang. Jadi minta outline, dibuatkan outline-nya, kemudian ambil yang bagus-bagus. Jadi sekian banyak, ambil sedikit aja. Kalau ada ketentuan, misal gini, di template ya, di bagian tinjauan pustaka itu ya. Kalau ada ketentuan tentang mana tadi? Nah ini penelitian terdahulu berarti cari penelitian terdahulu. Ya ini berarti ada sub bahasan tentang penelitian terdahulu. Tadi kan misalkan ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 tapi nggak ada penelitian terdahulu. Ya tambahi penelitian terdahulu. 2,5 misal gitu boleh ya. Jadi ada penelitian terdahulu. Isinya apa? Isinya adalah merangkum penelitian yang sudah ada.
rapi ini gitu. Tulisan yang kurang rapi bisa dirapikan gitu, lebih enak sebenarnya. Ya, bentar. Tadi mungkin terakhir ini aja kali ya. Tadi yang 2 sempat saya cek, sempat saya download tapi belum belum saya lihat. Tugas 3. Oh, ini ada 2 ya. Yang 1 belum. Oh, ini ada yang resen. Mbak Friska mau nanya kah? Suaranya belum ada ya. Halo? Oh, ini tinggal tambah referensi nih. Ini belum ada. Ini belum ada referensinya. Ini Mbak siapa nih namanya? Mbak Naranti Putri ya. Mbak Naranti Putri, pertama abstrak nggak usah panjang ya. Abstrak udah ada ketentuannya, nggak usah terlalu panjang. Nah, ini latar belakang udah jadi. Tinggal dibuat masing-masing harus ada referensi yang dibutuhkan nih. Nih, ini masih kayak model laporan itu ya kayaknya. Halo, halo. Ah, baru ada suara. Ya gimana? Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Waktu tugas 2 kan kita sudah disuruh Hmm? ada kutipan langsung dan sumber referensi. Nah, kalau Ya, kita misalkan kita mau buat yang tadi Bapak jelaskan SPIPES, terus kita mau pakai sumber referensi yang baru itu nggak apa-apa apa gimana, Pak? ya nggak apa-apa. Pakai tugas 2 itu boleh. Pakai baru lagi juga boleh. Jadi saya menilainya gini teman-teman ya. Kalau untuk tugas 1 ya hanya tugas 1 tok gitu. Tugas 2 ya saat tugas 2 aja gitu. Nanti tugas 3 ya yang saya lihat yang tugas 3 itu. Teman-teman mau pakai referensi yang dari tugas 2 boleh. Nambah referensi dari referensi yang baru ya. Karena dicari lagi itu juga boleh. Nggak jadi masalah. Ya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja yang saya ingin bertanya. Oke, oke. Ya, ini sedikit ya catatan untuk Mbak siapa tadi namanya? Naranti nih. Abstrak saya belum baca tapi ini kayaknya panjang ya. Nanti diringkas lagi. Nah, ini nih. Di latar belakang usahakan ada kutipan ya. Ini ada 3 paragraf ya, mungkin 2 lah atau 3 ini. Nih ya. Ini saya yakin ini tuh satu rangkaian sebenarnya ya. Nah, tinggal ditambahkan referensi. Di bagian tinjauan pustaka sudah ada tuh. Nih, kalau dilihat ya nih. Sudah sudah ada karena memang tinjauan pustaka ya wajib ada ya. Yang ini nih kayak gini-gini. Isinya belum saya cek tapi ya. Nih kayak gitu. Saya cuma pengen nah, ini sudah ada nih ya. Penilaian terdahulu model tabel. Ini berarti semuanya 1 sampai 4 ini wajib ada di daftar pustaka ya. Misal Pratama. Kok nggak ada? Coba daftar pustaka Pratama ada nggak? Harusnya ada ya. Nah, ini ada ya. Ya, begitu caranya. Kalau di atas ada, di bawah ada. Cuman gini ya, yang perlu diperhatikan. Jadi ketika yang di atas itu sumber referensi namanya ya. Sumber referensi itu bentuknya nama belakang kayak gini nih. Nama belakang terus ada tahun. Ini sumber referensinya. Di bawah yang versi lengkapnya. Jadi ketika, nah ini, saya mau mencontohkan yang ini nih. Ini Sari DKK ya. Ini bahasa Indonesia Sari DKK, kalau bahasa Inggrisnya Sari et al. Itu ya. Artinya ini ada 3 orang atau lebih ya, Sari DKK itu. Nah, di daftar pustaka harus ditulis lengkap ya. Di daftar pustakanya mana tadi? Oh, ini udah ada lampirannya segala ya. Udah lumayan lengkap nih. Nah, ini Sari DKK ini belum belum benar ya cara penulisannya. Nih nanti dikoreksi nih Mbak Mbak siapa tadi? Naranti ya. Ini ada orang lain di sini, bukan DKK ya, tapi ada orang lain.
et al atau DKK itu yang di atas itu boleh pakai DKK atau et al, tapi di daftar pustaka harus ditulis semuanya, gitu ya. Dan teman-teman harus memverifikasi referensi ini. Ini beneran ada nggak? Coba kita cek ya. Maksudnya biar jangan sampai salah ini, salah ngutip loh, gitu. Saya khawatir aja. Mudah-mudahan jurnalnya ini ya. Misalkan ini ya, ini yang paling atas nih. Coba aja dulu ya. Mudah-mudahan yang ini. Nah, kita cek nama mana tadi? Tadi PDF ya. Oh, tadi Sari ya. Namanya Sari DKK ini. Penerapan SIKD terintegrasi. Analisis, oh bukan ya. Nah, itu harus dipastikan ada ya. Jadi jangan sampai kalau diverifikasi nyarinya susah kan agak repot ya. Apalagi kalau ini sebuah jurnal ya. Ini nih. Kalau di sebuah jurnal harus ada linknya ya teman-teman ya. Jadi kalau sebuah jurnal harus ada linknya. Contohnya ini tadi kan misal ini jurnal kearsipan. Saya tahu jurnal kearsipan itu ada. Tapi saya nggak yakin ini ada atau enggak gitu ya. Kita cek ya. Jurnal kearsipan itu punya Andri. Jurnal kearsipan. Nah ini kan ada jurnal kearsipannya. Kalau mau verifikasi begitu ya. Tinggal cek di bagian isu ya namanya. Atau arsip, archive ini. Tergantung jurnalnya ini namanya isu, ada arsipnya nih di sini. Nah, tinggal dicek tadi. Oh, ini edisi volume 17 nomor 1 halaman 45. Berarti tinggal dicek halaman 17 ya. Kemudian nomor 1 ya tadi ya. Halaman 45. Kita cek aja. Nah, 45 kan nggak ada ya, teman-teman ya. Ini adanya 43 sampai 68 ya. Jadi nggak pas, misalnya gitu ya. Nih, atau tantangan transformasi digital. Ada nggak nih tantangan transformasi digital? Ini pakainya bahasa Inggris ya. Jadi yang model kayak gini nanti dihindari ya teman-teman ya. Karena bisa jadi mungkin ini ngambilnya dari yaitu tadi AI aja, tapi nggak diverifikasi. Ini nanti diperbaiki aja. Jadi saya belum menilai ya. Yang Mbak Naranti nanti diganti aja biar daftar pustakanya benar. Cara paling mudah tadi ya dari sini, dari saya space ini. Kalau saya space itu sudah ada, tinggal klik membuktikan ini ada atau enggaknya. Kalau memang bentuknya open access ya, yang bentuk open access itu ini kayak gini. Ada PDF-nya udah kelihatan, udah jelas banget lah, pasti bisa gitu ya. Kalau pengen teman-teman yang ada PDF-nya, berarti ambil yang ada PDF-nya aja, misal gitu. Kalau get PDF berarti mungkin ini close access nih. Nih kan ya, harus request dulu. Tapi tanpa harus melihat PDF-nya, teman-teman sudah dapat informasinya ini. Sudah ada di sini sebenarnya, di kolom-kolom ini. Jadi PDF itu kalau dibutuhkan aja. Kalau memang sudah tercukupi dari informasi, cukup dari informasi. Kutip aja, nggak jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Karena tulisannya nyata ada, penulisnya ada, linknya ada, jurnalnya pun ada. Kalau dicek pun nanti lari juga ada di situ. Jadi ada, maksudnya valid gitu maksud saya ya. Nah pakai ini kalau teman-teman ngerjain tugasnya pakai Space aja satu tools ini juga boleh. Udah jadi pasti. Gitu ya. Jadi nih yang lain nanti dikoreksi ulang lah ya. Termasuk yang lain-lain. Nanti di bagian kalau seluruh jurnal ya artikel jurnal harus ada URL-nya tadi ya. Namanya URL atau DOI-nya harus ada. Kalau buku nggak perlu ada nggak apa-apa. Yang buku-buku boleh. Tapi kalau yang jurnal-jurnal ini lengkapi ya, harus dilengkapi gitu. Coba satu lagi ya. Ini satu lagi yang kebetulan saya downloadnya baru 2 tadi. Oh ini siapa nih?
Mbak Vinky ya. Nah, Mbak Vinky nanti template-nya dirubah karena ini bukan template dari yang disediakan ya. Ini beda. Analisis keamanan data. Nah, berarti ada ya ya. Ya boleh silahkan aja ya judulnya apapun. Yang penting kearsipan. Kerangkanya mungkin nanti bentuknya daftar isi aja ya. Kemudian hasil yang diharapkan sepertinya nggak usah aja ya. Ini nanti buat pribadi aja tapi di proposal nggak perlu kayaknya. Kita sampai bab 3 aja. Terus abstrak ini juga sama ya. Kalau ini berapa ya jumlahnya? Oh, 190 ternyata. Ya berarti masih aman. Saya kira lebih dari 250. Nah, latar belakang masih sama kayak tadi ya. Perlu ada referensi. Ini ini harus ada referensi, ini pun harus ada referensi gitu ya. Ini nanti juga harus ada referensi. Yang perlu diperhatikan lagi ya, teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan AI untuk membantu nyari data, pastikan ulang seluruh angka-angka ya. Angka yang muncul dari AI harus diverifikasi ulang ya. Harus dipastikan. Bener nggak ada 5,9 juta USD ini untuk insiden ini ya, yang ini. Benar nggak 36% selama periode 2021 sampai 2023 ini? Insidennya meningkat, benar nggak gitu? Karena kadang kalau kita nggak memberikan data faktanya yang benar ya di dalam AI tadi, nanti ngaco kayak gini. Saya belum tahu sih ini benar atau enggaknya. Tapi saya ini aja, meminta teman-teman memastikan kalau AI, kita minta AI untuk bikin pendahuluan, kemudian muncul statistik ya, angka. Ini harus diverifikasi ulang ya teman-teman. Walaupun itu ngambil dari BPS misal gitu ya. BPS atau ini ada IBM, pastikan aja laporannya ini. Laporannya memang menyebutkan tentang itu. Itu nggak jadi masalah, berarti udah valid. Ini nih, kenaikan insiden cyber 36% selama periode ini. Ini harus ada buktinya gitu maksud saya. Jadi minimal teman-teman punya dokumen tentang BSSN tentang cyber ini ya, serangan cyber ini misal gitu. Ya boleh. Jadi angka harus diverifikasi gitu ya. Nah, angka-angka ini sebenarnya didapatkan ketika teman-teman sudah observasi atau wawancara. Kalau sudah wawancara enak ya, berdasarkan hasil observasi. Gitu, ininya apa awalannya. Jadi kita sebagai tutor tahu, oh teman-teman sudah observasi, datanya adalah 36% misal gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba begini kan kita, aduh ini benar atau enggaknya, gitu ya teman-teman. Ini untuk kehati-hatian aja, karena data itu agak sensitif ya. Lainnya masih sama ya, ini nanti dirubah formatnya ya, formatnya dirubah ya, sesuai template. Bagian tinjauan pustaka wajib ada ya, nanti ini. Misalkan ini pakai SOMS, yang kayak gini-gini lah. Ini pun nanti harus dicek semuanya. Nih, Direktorat DJKN misal gitu-gitu ya, Chen Wang dan seterusnya harus ada semua ya, ya samalah kurang lebih. Instrumen ini apa nih, rangkuman referensi sebentar, ini maksudnya referensi daftar pustaka kah ini Pak? Rangkuman sama ini beda ya, nanti yang dipakai daftar pustaka ya. Nah ini juga sama ya, belum ada link URL-nya nih, jadi teman-teman harus harus ada ya yang kayak gini-gini nih. Ini harus ada link URL-nya. Wajib ada kalau artikel jurnal ya, teman-teman. Coba ya, kita cek yang ini satu aja sebelum kita akhiri. Nah, ini ya. Ini kan kemungkinan ada di sini, kemungkinan ya. Coba deh kita cek. Oh, ini tapi bukan
Coba kita cari, oh ini ada nomor DOI-nya, alamat DOI-nya. Coba kita cek dari DOI-nya. Kita cek ya DOI-nya. Kalau DOI-nya udah menunjukkan hal yang sama benar ya, berarti ini no, halaman jurnal yang aslinya tuh ini teman-teman ya. Ini yang tadi nih. Ini padahal bagus ya saya direct ini ya jurnalnya. Tadi punya, tadi mana ya? Ini ya. Ini. Ini tuh ternyata bagus nih tulisannya gitu ya. Dari artikel jurnalnya sudah internasional nih. Ya, ada desain direct namanya teman-teman database. Ini ada namanya Solm sama Niekerk gitu. Tapi kan tutor tadi ya, misal saya nggak percaya gitu. Karena apa? Karena belum ada di sini DOI-nya. DOI-nya itu apa di sini? Sehingga saya meragukan ini tuh beneran ada atau enggak gitu ya. Makanya saya langsung verifikasi ulang lewat Google, ketemu ada nomor DOI gitu ini ya. Nah, di kalau ketemunya alamat jurnalnya ya model kayak gini lewat Sign Direct misal database-nya di bagian, nah ini manual tapi ya di bagian site ini sebenarnya bisa ya citasi ini site klik yang set to text misal gitu ini boleh aja, tapi nanti wujudnya memang agak sedikit berbeda tampilannya. Nah modelnya kayak gini, model paragraf panjang ini. Nah caranya gimana ya, udah berarti manual, ambil aja, ambil dari sini sampai sini ya. Ambil taruh di tulisannya. Tinggal disusun pelan-pelan ya. Bentar. Nih. Kalau mau manual ya kayak gini berarti nama belakang dan nama belakang kedua dan seterusnya ya. Tinggal ini kan mau ditambah ini. Namanya Computer Security, ini nama jurnal, ini volume dimiringin ya. Kemudian ada halaman 97/102 udah benar, tinggal tambahin di alamat DOI-nya. Jadi yang awal tadi udah benar, tinggal tambahin DOI. Udah, yang ini jadi udah final nih. Yang bener tuh gini, yang warna biru. Ya. Nah, kalau teman-teman ngasih referensinya kayak gini kan kita enak nih meriksanya. Saya meriksa dari link ini, nanti saya klik. Larinya ke Sign Direct tadi. Nah, ini berarti udah sangat valid nih yang satu ini. Informasi untuk Solms ini. Lainnya dilakukan hal yang sama, termasuk Whitman ini juga sama. Kalau buku ya mudah-mudahan ada ininya ya DOI-nya. Kalau yang zaman sekarang biasanya ada. Kalau yang jurnal nih kayak gini-gini juga harusnya ada. Gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan teman-teman apa ya, ada bayangan gitulah maksud saya. Ada bayangan. Jadi tugas 3 harap dikerjakan gitu ya. Oke, Pak izin bertanya, Pak. ya silakan gimana? Itu yang tentang citasi itu, kita itu kutip langsung atau, tidak langsung, Pak, diparafrase lagi? Bagusnya diparafrase ya teman-teman. Diparafrase aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang namanya kutipan itu yang lebih bagus adalah yang diparafrase. Itu akan meminimalisir angka similarity namanya teman-teman ya. Karena nanti tugas 4 ada similarity check. Maksimal 30% ya kalau nggak salah ya. Jadi maksimal 30% angkanya. Kalau kebanyakan copy paste dari kutipan langsung, pasti tinggi angkanya. Gitu. Kalau dari hasil AI, kemungkinan similarity-nya kecil. Karena setiap AI output-nya beda.
Hanya saja angka skor AI-nya akan tinggi karena memang kita pakainya AI gitu ya. Nah, di UT kayaknya AI belum jadi syarat ya. Jadi yang jadi syarat tuh batas untuk similarity-nya. Makanya saya membolehkan kalau teman-teman pakai bantuan AI untuk merapikan tulisannya. Tapi datanya harus ada dulu gitu. Jadi nggak ngarang-ngarang banget gitu. Kalau ada datanya enak gitu. Kita arahkan, kita tahu mana yang benar gitu maksudnya loh. Jadi dalam menulis tuh, jadi gini, AI itu alat yang kita gunakan untuk mempercepat aja sebenarnya. Mempercepat, merapikan, membuat lebih teliti mana yang masih salah gitu. Kalau kita udah tahu data yang benar, apa yang mau kita tulis, enak banget kita pakai AI itu. Tinggal, misal udah jadi semua, tinggal tulis lagi. Bantu untuk cari celah kesalahan tulisan ini. Nanti AI nyariin celah-celah yang salah. Kita nanti lengkapi lagi datanya gitu. Nanti semakin bagus tulisannya. Gitu ya teman-teman. Ini termasuk untuk kalau teman-teman di kelas artikel ilmiah kayak gitu ya. Sama penggunaan AI, penggunaan space, penggunaan database manapun itu sama ya. Proposal atau dalam penulisan ya. Karya ilmiah begitu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Saya rasa untuk web hari ini kita cukupkan. Jadi untuk proposal saya yakin ya, proposal itu masih rencana penelitian. Jadi semua harus bisa membuatnya gitu. Membuat proposal gitu harus bisa. Metode penelitian itu sangat bisa ya, 95% ditulis sekarang itu sudah sangat bisa. Gitu ya. Pendahuluan harus ada data sedikit tentang observasinya. Jadi masalah yang terjadi apa sih gitu, yang mau diulik gitu ya. Tambahkan referensi yang banyak untuk dukung itu. Udah jadi rapi pasti. Dan tinjauan pustaka ini pun lebih gampang lagi. 95% bisa langsung ditulis hari ini juga, malam ini juga. Karena itu konsep-konsepnya ya, ngambilnya dari literatur aja. Ngomongin tentang pengelolaan arsip, misal pemberkasan arsip ya, analisis pemberkasan arsip. Ya udah cari aja konsep-konsep tentang pemberkasan arsip. Cari penelitian terdahulunya, bikin kerangka berpikirnya, beres deh. Jadi semuanya itu kayaknya bisa dilakukan gitu, tanpa harus cari data yang banyak gitu ya. Kecuali artikel ilmiah itu ya, harus langsung wawancaranya, harus sebar kuesioner misal dan seterusnya. Oke, teman-teman, cukup kali ya. Jadi kita ketemu lagi di web berikutnya ya. Mungkin itu tinggal ngoreksi-ngoreksi aja lah ya. Harapannya tugas 3 teman-teman udah bagus-bagus, jadi nggak terlalu berat untuk tugas 4-nya. Oke, jadi begitu ya Izin teman-teman. Bapak, Ya gimana? Ada lagi? izin Bapak, saya Naranti tadi yang sempat Oh, dikoreksi. iya ya. Gimana? Ini sudah saya catat beberapa koreksinya. Mm-mm. Untuk koreksinya itu apakah nanti masuk di tugas 4 berarti ya, Pak? Nanti Mbak di tugas 3 perbaiki aja ya, di-upload ulang. Oh gitu. Baik, Karena baik. tugas 3 ini sudah ada nilainya nih. Ini kayak bedanya. Saya kurang tahu nih, UT ternyata semester ini tuh tugas 3 ternyata sudah ada nilainya. Beda dengan semester lalu ya, termasuk di kelas artikel ilmiah juga sama. Ini. Jadi, nah saya lihatkan ya layar di tutor tuh. Gini nih. Misal saya mau menilai tadi Mbak Naranti ya, script nih. Jadi kalau yang semester lalu, seingat saya tahun lalu tuh pilihannya hanya 0 dan 100, hanya dua aja. 0 itu berarti banyak sekali perbaikan, 100 itu berarti dibolehkan lanjut tugas 4. Nah, semester ini ternyata sudah ada langsung penilaiannya kayak gini. Kejelasan fenomena dan data dukung. Ini pasti saya lihat di latar belakang.
nih. Saya tinggal cek, tinggal klik gitu. Cukup, sesuai apa sangat sesuai. Kebaruan topik gagasan. Sesuai dengan prodi enggak gitu ya. Kemarin kayaknya kelas ini atau bukan ya, ada yang sedikit jauh dari kearsipan. Ini nanti bisa saya klik nih. Ini sudah ada nilainya ternyata teman-teman. Jadi mau tidak mau sebaiknya perbaikannya dilakukan di sini aja, Mbak. Nanti itu akan muncul di sini nih. Penggunaan referensi yang tadi ya, kalau sekian saya referensi. Referensi kalau mau maksimal poinnya, sumbernya benar, daftar pustakanya benar. Gitu. Kalau ada yang salah ya Pak, berarti poin maksimalnya 4. Kalau beberapa yang salah berarti cukup gitu ya. Nah ini sudah ada. Kerapian ya, tata tulis itu kerapian, tipografi. Ini pakai template aja. Ya ini sudah ada nilainya nih kayak gini. Catatan saya paling di sini ya, kalau memang mau saya beri komentar. Nah ini biar nilainya jangan pas-pasan banget lah ini yang di sini. Baiknya diupload ulang ya Mbak ya. Gitu. Yang ini nggak usah saya ini dulu, nggak usah saya simpan. Nanti di tugas 4 lain lagi nilainya gitu. Harusnya lebih bagus dari yang sekarang gitu ya. Nih, tugas 4. Oh, belum ada ya. Tapi ininya sama ya, kolom-kolomnya seperti tadi. Apa-apa saja yang dinilai gitu ya. Baik, cukup. Yang lain sudah cukup ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ini kalau nggak ada komentar saya anggap cukup ya. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Saya tahu mahasiswa UT itu banyak sekali ininya ya, tugasnya diskusi ada, tugas ada gitu ya di mata kuliah lain. Usahakan sediakan waktu untuk nulis ya, untuk yang proposal ini. Sediakan waktu fokus untuk nulis sehari aja deh. Gunakan tools yang ada gitu. Itu sudah ada, tinggal teman-teman pakai kok sebenarnya. Kalau bingung di YouTube banyak panduannya untuk pakai biar benar kayak apa gitu ya. Terus apa lagi? Ya paling itu aja sih ya. Harapannya tugas 3 dikerjakan semua. Dan kalau bisa jangan ada yang skip gitu. Kemarin ada yang ketinggalan nggak ya? Saya lupa. Maksudnya setiap tugas harus dikerjakan gitu. Jangan sampai bolong gitu ya. Saya khawatirnya nanti nilai rata-ratanya kurang baik gitu ya. Baik, begitu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin